semakin kecil itu semakin kuasa. Intinya Jadi intinya menyembah Tuhan. nggak akan mampu. Makanya orang Jawa terdahulu punya etika. Kalau kita berdoa itu sama leluhur kita dulu. Itu perwakilan. Ibaratnya ya kalau ada orang ya Tuhan itu jangan disamakan sama manusia. Tentu maha kuasa, maha adil langsung. Nah, faktanya orang yang percaya seperti itu begitu punya masalah keuangan, mintanya sama bank, sama tetangga, sama saudara. Itu fakta. Kenapa nggak minta langsung kepada Tuhan? Dan banyak yang sembadani. Kakek saya ada sembadani itu. Karena kakek saya itu sudah meninggal, sudah mengenal staf itu, jadi mudah sekali menyampaikan itu mau. Itu menurut versi dongeng. Jadi ini dongeng dari keluarga saya, dari leluhur saya. Ini bukan dari ajaran mana-mana. Gus, jangan dipercaya dulu. Enggak diklaim musyrik, meminta sesuatu kepada orang yang sudah meninggal. Ya, itu kan urusan mereka. Nah, kalau saya nggak punya uang, apakah saya curhat sama sampean yang begini-begitu, apakah saya kasih uang saya? Kan enggak. Pasti saya nanti dipertanyakan bisa nggak bayar utang apa. Kalau saya minta seluruh kan penak sekali. Nggak pernah marah, nggak minta imbal apa-apa. Siang malam gratis, nggak ada kotak amal di situ. Nggak ada juga juru kuncinya. Siang malam masuk bebas saya. Tengah malam jam 1 saya ingat kakek saya. Mbah, aku nanti duit, Mbak. Tolong jalukno karo sing kuwasa sing nganggo rezeki jadi aku dikek duit. Diomongno sering sekali itu, ribuan kali itu saya dikasih. Fakta sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi kalau kita minta sesuai dengan fakta yang akan kita butuhkan. Misalnya besok sampean kok mau pergi ke mall butuh beli baju barang-barang sekitar 500.000. Ya minta uang sekitar 500.000. Jangan minta lebih. Disesuaikan dengan kebutuhan. Kok sampai minta uang 1 triliun untuk apa? Saya juga nggak ingin untuk apa saya uang 1 triliun. Kalau saya besok ingin saya pergi ke Surabaya misalnya butuh uang 1 juta, ya saya minta 1 juta. Saya nggak pergi ke bank, saya nggak utang tetangga. Saya duluan kalau itu saya pergi ke pesarian kakek saya minta. Nggak minta kepada Tuhan. Enggak. Karena itu kan masalah kan kecil sekali. Saya minta kalau Tuhan, kalau masalahnya besar. Contohnya apa? Minta banjir bandang. Kakek saya nggak mungkin. Jadi saya minta banjir bandang sama Tuhan. Kalau saya marah, desa itu saya minta banjir bandang biar kelep. Ya itu, misal contohnya itu, baru nanti saya akan minta itu perkara besar. Ini karena perkara saya pilih saja. Jadi saya minta yang paling rendah dulu. Paling rendah dulu. Itu adab yang diajarkan oleh leluhur saya. Mohon maaf, ini kan cuma apa ya? Ini ajaran-ajaran dongeng. Jadi Anda nggak usah percaya. Kalau Anda percaya, lebih baik Anda tidur, masukkan telinga kanan, keluarkan telinga kiri. Kalau sudah Anda percaya, selidiki dulu baik-baik. Jangan-jangan saya berbohong. Bagaimana saya berbohong? Anda kan rugi juga. Anda pernah sekolah, Anda hidup, Anda normal kok Anda kok percaya omong kosong saya. Saya ini hanya omong kosong. Kalau kamu tanya secara pribadi, ya pasti saya percaya kakek-kakek saya sendiri kok. Bukan untuk umum, untuk saya sendiri kok. Itu pasarian untuk saya dan keluarga saya, bukan untuk umum. Bukan tempat nyekar umum, pribadi. Jadi saya itu antara cucu dan kakek. Terserah saya mau curhat. Saya nggak pakai speaker. Bisik-bisik saja di situ. Tempatnya juga sepi, nggak mengganggu orang lain. Iya. Tenang. Gus, Tuhan itu kan maha besar. Gitu. Penting nggak manusia itu untuk menyembah Tuhan? Jadi begini. Jadi masalah Tuhan, orang itu banyaklah menyembah Tuhan begitu. Ya, kalau dari cerita dongeng kakek saya, konsep Tuhan yang pernah saya tanyakan, ini urusan pribadi ya, bukan untuk umum. Jadi Tuhan itu semakin kuasa, sifatnya itu semakin kecil. Jadi semakin kuasa itu partikelnya semakin kecil, itu semakin hebat. Contohnya saja, penyakit corona. Apakah corona itu sebesar gajah? Kan enggak. Sebesar gedung pencakar langit kan bukan.
Ada corona lewat, tidak ada satupun orang yang melihat. Kecuali Anda itu seorang dokter, seorang peneliti, punya laboratorium. Ambil sampel darah orang, nanti ada kuman bakterinya. Sangat kecil, itu sudah dilihat mikroskop, dikalikan mungkin 5.000 kali di zoom. Baru lihat partikel kecil ada virus namanya corona. Tapi saya nggak pernah lihat sendiri ya, cuma lihat di TV atau lihat di HP, itu ada gambar gaunnya seperti rambutan. Corona itu ada gambar kayak rambutan, cuma saya nggak lihat sendiri. Itu katanya HP itu kayak rambutan gambarnya. Itu jadi sangat kecil. Makanya Tuhan itu kalau kecil, ya menurut kakek saya, menurut versi-versi dongeng, itu juga bisa saya terima. Karena apa? Gurem itu makhluk yang terkecil, serangga kecil. Bagaimana sesuatu yang besar itu bisa menciptakan sesuatu yang kecil. Kalau dia itu bagaimana cara masuk usus? Sedangkan gurem itu duwe usus, duwe lambung, duwe sperma, memiliki kelenjar, memiliki daging, memiliki apa. Jadi kalau kita ingin mengetahui, kita pakai CCTV pun nggak akan bisa melihat jaringan tubuh gurem. Kecuali zat itu kecil. Jadi semakin kecil itu semakin hebat. Nggak bisa tertandingi. Jadi bisa masuk seluruh sel-sel pembuluh darah, apa itu namanya, binatang terkecil seperti gurem lah. Jadi sampai gurem ono ucuse, ono wetenge, ono daging, ono balunge. Itu karena yang menciptakan itu zat yang maha kecil. Semakin kecil, semakin hebat. Gajah yang sebesar itu bisa kalah sama semut. Tapi kalau gajah sama kambing dikerus mungkin tak, ditek-tek, telali. Tapi kalau sama semut, saya jamin gajah pasti akan kalah. Semut abang sing nyengit masuk kuping, gajah pasti akan jatuh terpanting. Karena dia nggak bisa utuk-utuk kuping. Dilebon kupingnya jatuh. Jadi semakin kecil semakin hebat. Tetapi kalau misalnya orang-orang suci itu mengatakan Tuhan itu maha besar, ya silakan. Saya nggak akan marah, itu kan keyakinan. Tetapi cerita dari keluarga saya, leluhur saya sendiri, bahwa semakin hebat itu semakin kecil. Karena para bakteri, senjata yang mematikan itu bukan rudal. Virus yang sangat kecil, sehingga begitu virus itu melaku untuk pasar, satu pun pedagang nggak ada yang melihat. Kecuali para ilmuwan yang punya mikroskop, yang tahu bakteri. Itu pun di lab laboratorium, bukan di tengah jalan. Nggak percaya pun baik, sampai percaya pun sangat baik. Mending nggak saya percaya. Karena saya ini mungkin saja omong kosong. Masa virus kok nggak bisa dilihat? Saya nggak bisa melihat. Tapi kalau bisa melihat di pasar ya nggak apa-apa. Karena faktanya saya nggak bisa melihat virus. Saya tahunya dikasih tahu berita di media bahwa virus itu yang melihat itu pakai mikroskop, itu para profesor yang sekolahnya itu nggak tanggung-tanggung, Mas. Bukan tukang becak mereka itu, bukan nelayan, tapi mereka itu orang sekolahnya tinggi-tinggi, pakainya serba putih, laboratorium, pakai masker, pakai bungkus tangan, tempatnya pun tempat-tempat yang khusus, bukan di gerdu atau pos kampling. Iya. Ya begitu virus, jadi semakin kecil terus semakin kuasa. Intinya menyembah Tuhan. Gak akan mampu. Makanya orang Jawa terdahulu punya etika. Kalau kita berdoa itu sama leluhur kita dulu. Itu perwakilan. Ibaratnya ya kalau ada orang, ya Tuhan itu jangan disamakan sama manusia. Tentu maha kuasa, maha adil. Nah, faktanya orang yang percaya seperti itu, begitu punya masalah keuangan, mintanya sama bank, sama tetangga, sama saudara. Itu fakta. Kenapa nggak minta langsung kepada Tuhan? Kalau dia maha besar, maha kuasa, punya uang, jangan minta sama saya. Salah sampean. Kalau saya nggak punya uang, saya akan pergi ke saudara saya. Kalau saudara saya nggak mampu, saya akan pergi ke pasarian kakek saya, minta bantuan supaya curhatan saya disampaikan kepada yang berwenang, yang membagi rezeki. Nanti saya akan diberikan, ajuan saya akan diproses selama 40 hari. Tapi nggak sampai 40 hari, itu sering dikabulkan, diijabahi, atau disembadani menurut orang Jawa dulu. Itu. Tidak perlu gimana sebagai manusia itu untuk menyembah Tuhan gitu. Jadi kalau kita itu yakin, semua manusia itu yakin Tuhan itu. Dan kalau kita ingin menyembah Tuhan, maka kita harus menghormati staf-stafnya. Kalau kita menghormati berarti kita sudah menyembah. Karena sampai sehebat apapun menyembah Tuhan, nggak akan sanggup melihat. Karena wujud kita nggak sama.
Tuhan itu ada, menciptakan seluruh alam semesta itu ada. Makanya Tuhan bikin staf, mengatur ini, mengatur itu, semuanya ada. Dan derajat kita apa? Wong kita mau bertemu presiden saja kita sulit kok. Ada pampres menghalangi kita, ada prosedur, kita dicek dulu kesehatan, kita bawa senjata tajam untuk membahayakan, tidak. Kita masuk tempat-tempat khusus yang ada metal detektornya, jangan kita menyebutkan bom. Itu masuk istana saja ruwet. Bikin KTP saja harus 9 RT. Kantor desa, baru kecamatan, itu catatan sipil. Setelah itu datanya dimasukkan ke sana, pusat ke sana, di negara kita, di Jakarta. Nanti dimasukkan ke dalam arsip-arsip negara, catatan rahasia-rahasia itu. Disimpan di sana. Nah, bersama juga, kita itu manusia kalau mau berdoa, kita sama Tuhan, mungkin menurut saya secara pribadi, itu nggak akan didengar.